Shalom teman-teman dewasa muda. Wah, senang sekali ya hari ini kita bisa sama-sama menjumpai teman-teman sekalian nih dari online nih. Anyway, dengan sangat terpaksa banget kita hari ini ibadah kembali online. Karena virus Omicron yang sudah semakin meningkat dan kita juga harus menjaga kesehatan. Jadi teman-teman dewasa muda yang juga ada di rumah, jangan lupa ya untuk tetap jaga protokol kesehatan. By the way. Apa nih? Tema kita, kok bisa sama? Tema kita hari ini ya adalah menjaga hati. Oke. Tapi anyway ngomongin soal menjaga hati, kayaknya image kita tuh sama satu lagu sekuler yang sering banget kita dengar. Pernah dengar lagu ini nggak? Biarkan aku menjaga perasaan ini. Oh, tahu ternyata ya, tahu. Iya, kalau ngomongin menjaga hati itu kayaknya sesuatu yang spesial ya. Honestly gue juga pernah menjaga hati. Buat siapa nih? Aduh. Ini no gimmick ya, no gimmick loh teman-teman. Tapi memang menjaga hati itu gak gampang. Kalau buat kalian lagi menjaga hati gak sih akhir-akhir ini? Kita mulai dari yang ini dulu. Aduh. Iya, pernah gak Cak menjaga hati? Honestly, sampai sekarang aku belum tahu menjaga hati buat siapa nih. Iya, masa sih? Iya. Masa Ci? Tapi Mami. Masa Ci? Tapi gini. Yang pasti aku menjaga hati untuk keluargaku. Ini anaknya Bu Beli ya. Kalau dia jaga hati buat keluarganya ya. Mom and dad and your brothers ya. Nah, kalau buat kamu sendiri, kamu lagi dalam fase menjaga hati gak? Harus. Oh harus. Karena ada suami di sebelah kan. Oh. Itu gak bisa dipungkiri ya. Gak boleh ngelirik lagi. Aduh, senangnya jadi jomblo loh teman-teman. Suami terus benaya lah ya. Keluarga lah. Menjaga hati buat mereka juga ya. Betul. Saya sih pengennya juga menjaga hati buat seseorang. Tapi adalah aku menjaga hati buat seseorang yang gak bisa aku sebutkan. Siapa tuh? But anyway, terlepas dari itu semua, yang pasti hari ini kita akan masuk dalam sebuah tema menjaga hati. Yes. Hambanya Ezra, PDP Ezra, Wow. hari ini akan sharing sesuatu tentang menjaga hati buat kita semua. Tapi sebelum kita masuk di dalam pembahasan firman Tuhan malam hari ini di acara yang spesial, yuk sama-sama kita siapin hati kita ya. Yuk. Untuk mulai ibadah kita hari ini. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dalam setiap hidup kami. Saat kami memuji dan menyembah-Mu, kehadiran-Mu kami rasakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku
pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kita. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu yang ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Biar kami rasakan kasih-Mu mengalir, memenuhi kami. Yesus, Kau ku sembah, ku tinggikan Engkau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan sama-sama. Yesus, ku sembah Tuhan, sujud, kami sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan
kami menyembah-Mu. Biar hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan hari ini kami mengucap syukur Tuhan, karena kami percaya hadirat-Mu menguasai kami, baik kami yang melayani maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Berkaryalah dan bertahtalah bagi setiap kami, karena kami tahu Engkau yang berdaulat dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memuji Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Teman-teman siap untuk memuji Tuhan? Amin. Siap untuk memuji Tuhan dong pastinya. Siap dong. Kita kasih tos dulu. Mari kita memuji Tuhan. Mari teman-teman dewasa muda kita bersama-sama bertepuk tangan. Everybody sing. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku akan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Mari sama-sama teman-teman di rumah dan juga kita semua yang ada di sini, kita boleh tepuk tangan sama-sama ya. Semuanya boleh nyalain kameranya. Kita mau sama-sama tepuk tangan malam hari ini. Sekali lagi kita katakan kasih Allah tidak berkesudahan. Oh, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur
sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, Sang Raja selamanya. Berikan tepuk tangan lu buat Tuhan Yesus. Wow, kasih Tuhan itu gak pernah berkesudahan, amin. Yes, betul Bener ya. banget. Bener dong. Anyway, kalau ngomongin soal kasih Tuhan, boleh gak sedikit di-sharingkan ke teman-teman, kasih Tuhan apa yang paling berkesan di hidup kalian, yang bisa kalian ceritakan dengan singkat dalam waktu 7 detik. Kasih Tuhan yang mana? Kalau gue nih, kasih Tuhan yang pernah gue rasain adalah, saya pernah ada di masa-masa terpuruk gak bisa bangkit lagi. Boleh minta F, Kak Bruce Lee? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit. Enggak. Tapi benar, aku pernah ada di masa-masa terpuruk loh teman-teman. Teman-teman pernah gak ada di masa-masa terpuruk? Dan gue gak bisa move on. Sama sekali. Tapi ketika aku tahu ada kasih Allah yang jauh lebih hebat mengasihi aku, di titik itu gue langsung move on. Lu saksinya kan? Tos dulu lah. Kalau Cinova, ada gak kasih Allah yang membekas? Kalau gue kan pas move on tuh, susah move on. Kalau Cinova? 7 detik ya. 7 detik, 1, 2. Yang singkat deh, kemarin waktu nyokap meninggal itu. Oke. Tuhan tuh benar-benar baik banget. Tuhan cukupin semua, terus kesedihan-kesedihan itu Tuhan pulihkan. Terus keluarga dari Kosunkiam, adik kakak bisa ngumpul. Itu tuh luar biasa sih buat aku. Itu kasih Tuhan yang Yes. paling gak bisa tergantikan. Ya. And you? For me, actually yang gak bakal aku lupain sih pas ujian SMA itu. Beneran stres banget kan. Tapi puji Tuhan aku malah kaget sendiri nilai UN bahasa Inggris. Bukan mau jadi yang paling benar, jadi yang paling apa sih wow Jadi pas gitu. kamu stres waktu ujian, Jadi examination waktu stres. yang mana? National? Ya yang national. Oke, But itu stres banget. stres banget udah kan. Tapi puji Tuhan malah kaget dapat satu yang bahasa Inggris itu dapat nilai 100. Wih, Keren. so nggak salah ya kalau seandainya apapun keadaan kita harus jaga hati kita buat Tuhan karena Dia udah kasih yang terbaik buat hidup kita ya. Bener ya, nggak mungkin salah. Ya, kalau kita menjaga hati buat manusia, mungkin kita bisa dikecewain. Betul dong. Kalau kita berharap juga sama manusia, mungkin bisa juga dikecewain. Tapi ketika kita berharap sama Tuhan, menjaga hati buat Tuhan, itu buktinya nyata, benar gak sih? Nyata banget. Nyata bang. Dan saya juga percaya teman-teman DMBI di rumah merasakan hal yang luar biasa yang juga mungkin gak bisa nih interaksi sama kita. Tapi malam hari ini kita punya kabar baik yang bisa disampaikan kepada teman-teman sekalian. Kabar baik ini adalah Apa tuh? gak sia-sia loh kita menjaga hati. Benar. Karena kita menjaga hati kita buat pribadi yang tepat, yaitu Kristus. Mari teman-teman kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan hari ini. Dan hari ini kita mau katakan kepada Tuhan, Bapa kami mengucap syukur. Kami menjaga hati kami sampai hari ini. Sebab kasih setiamu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Ya, Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari teman-teman dewasa muda, sama-sama kita katakan sungguh besar. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Kau tak pernah tinggalkanku, Yesus. Mari teman-teman di rumah sama-sama katakan, ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Hamba-Nya kami persilahkan.
Oke. Jadi tema hari ini adalah guard your heart atau menjaga hati. Nah, menjaga hati itu adalah kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan, umat Kristen itu setiap hari untuk kita dapat menjaga hati kita ya. Nggak cuma buat pas Valentine aja, tapi juga setiap hari, setiap jam, menit, bahkan setiap detik ya, setiap saat. Karena untuk hati kita dapat terkontaminasi dari hal-hal yang nggak baik dan merugikan buat kita itu sangat gampang. Jadi memang menjaga hati ini harus kita lakukan setiap saat. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama, ya. Kita sama-sama mau belajar untuk menjaga hati kita. Dan ini saya membuat satu ilustrasi bagaimana kita dapat menjaga hati kita melalui tentang sebuah rumah ya, untuk dapat menjaga hati kita. Kenapa rumah? Fungsi rumah itu pada umumnya adalah untuk melindungi diri kita dan juga keluarga kita dari hal-hal di luar sana seperti cuaca yang nggak baik, panas, hujan dari orang-orang di luar sana, dan rumah itu adalah tempat nyaman dan tempat aman kita untuk kita bisa menjadi diri kita sendiri. Sama seperti hati kita ya, hati kita juga harus ada yang melindungi, yang menjaga, dan kita ini adalah rumahnya, rumah dari hati kita. Makanya hari ini saya mau belajar kita mau belajar bersama-sama melalui ilustrasi dari rumah ini ya. Jadi untuk kita dapat membuat rumah, tentunya dari awal kita harus membuat fondasi hati kita. Karena fondasi yang kuat itu fondasi yang kuat itu mau kayak apapun yang terjadi di dalam rumah yang kita bangun itu rumahnya tuh nggak akan rusak. Contohnya kalau fondasinya kuat, gempa bumi nggak akan bisa meruntuhkan rumahnya, dan semakin kuat fondasinya semakin tinggi juga rumah yang bisa dibuat. Jadi supaya rumahnya kuat, nggak roboh kena bencana alam apapun, butuh fondasi yang kuat. Begitu juga hati kita dan diri kita. Supaya rumah hati kita kuat, rumahnya untuk hati kita itu kuat, kita juga perlu fondasi yang kuat. Gimana caranya kita punya fondasi yang kuat? Kita mau baca bareng-bareng dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Di perikop ini, Paulus berkata tentang dasar dan bangunan. Kita fokus di ayat 10 dan 11. Saya bacain. 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Kita fokus di ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan Yesus Kristus. Jadi tidak ada dasar lain yang ini kita harus mengerti bersama-sama ya. Tidak ada dasar lain yang bisa menjadi fondasi kehidupan kita selain Tuhan Yesus. Maka dari itu kita mesti punya relasi yang kuat, hubungan yang kuat dengan Tuhan Yesus. Di sini kita bicara tentang membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus supaya fondasi hati kita, fondasi rumah yang menjaga hati kita itu kuat ya. Dan membangun keintiman setiap hari itu bisa kita lakukan melalui doa-doa, penyembahan kita pribadi dengan Tuhan. Nah, kita harus buat waktu khusus juga setiap hari untuk membangun hubungan dengan Tuhan.
supaya pondasi iman kita dan diri kita itu kuat. Bisa kapan aja dan di mana aja. Kalau saya nih paling sering waktu lagi pulang pergi kerja itu mempunyai waktu pribadi ya sendiri di mobil untuk dapat membangun hubungan intim dengan Tuhan. Biasanya saya di mobil tuh suka berdoa dalam hati tentunya, terus sambil dengerin lagu-lagu, sambil dengerin worship. Biasanya saya dengerin Yesua Abraham yang dia nyanyi terus ada penyembahannya. Nah itu saya ikut penyembahan. Itu paling enak karena nggak ada yang gangguin dan kita sendiri di mobil, kita bisa sambil berdoa sungguh-sungguh ya. Kalau misalkan mungkin kita pergi ke kantor pulang pergi kerja itu kan lumayan lama waktunya dan itu sendiri. Mungkin kita perginya naik kereta atau bus, itu kita juga bisa sambil dengerin lagu pakai headset dan itu adalah kesempatan kita untuk mempunyai dan membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kalau misalkan kita naik motor, ya bisa juga sih sebenarnya pakai headset, tapi saya nggak saranin, nanti bisa terjadi kecelakaan. Intinya itu, untuk dapat mempunyai pondasi yang kuat, kita mesti bangun hubungan dengan Tuhan, dengan cara kita sendiri supaya pondasi diri kita itu kuat. Nah, berikutnya setelah pondasi adalah penopang. Penopang rumah. Kalau orang bikin rumah, pasti punya tiang-tiang penopang dan tiang-tiang penyangganya itu semakin besar rumahnya, semakin besar juga tiang-tiangnya ya. Kenapa? Biar kuat dan mantap, sama kayak kita juga. Kita juga harus punya penopang dan penyangga rumah kita untuk menjaga hati kita itu harus kuat gitu ya. Nah, kita baca dari Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dengan apa kita dapat menyangga diri kita setelah ada pondasinya Tuhan Yesus, yaitu dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Kita bisa mendapatkan firman Tuhan tuh sekarang udah banyak banget caranya. Ada aplikasi Bible, di sana ada renungan-renungan setiap hari yang berbeda-beda, yang menarik, yang bisa kita baca untuk dapat membangun dan menopang kehidupan kita. Itu kita bisa dengerin dari sana, atau kita bisa saat teduh melalui YouTube, Spotify. Sekarang banyak banget media yang bisa kita pakai. Ataupun misalkan kita dengerin podcast pendeta-pendeta atau khotbah-khotbah yang lain. Nah, itu kita bisa pakai untuk kita dapat mempunyai penopang diri kita tuh yang kuat, yang baik gitu ya. Dan kita harus bisa menjadikan firman Tuhan ini benar-benar sebagai penyangga kehidupan kita. Ya, benar-benar sebagai penyangga kehidupan kita, sama seperti di ayat Ibrani 4 ayat 12, melalui firman Allah, kita jadinya juga bisa membedakan apa yang kita pikirkan dan apa yang Tuhan mau. Sebab firman Allah itu adalah hidup dan kuat. Dan dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Makanya kita harus sering-sering membaca Alkitab juga. Semenjak, saya mau kesaksian dikit, cerita sedikit. Semenjak mertua saya, waktu itu kan COVID yang Delta itu tahun lalu, mereka kena COVID dan mertua saya, papa mertua masuk ke ICU, sempat dirawat di ICU 4 hari karena keadaannya memburuk, tapi puji Tuhannya cuma 4 hari aja, lalu dia keluar. Dan setelah keluar itu, dari hari itu sampai hari ini, setiap malam itu saya dan keluarga dari istri saya, setiap jam 9-an itu kita punya waktu untuk saat teduh. Saat teduh malam-malam ya, kira-kira setengah jam lah kita baca Alkitab, biasanya 2 pasal perjanjian lama, 1 pasal perjanjian baru, lalu kita sama-sama nyanyi lagu penyembahan dan juga doa keluarga. Nah, dari situ saya berasa gitu ya, kehidupan mereka tuh berubah. Tadinya papa mertua saya suka minum-minum, tapi sekarang puji Tuhan sudah berhenti. Masih ada sedikit-sedikit aja gitu.
Dan bisa dilihat banget kalau kehidupan mereka tuh berubah, mereka jadi semakin dekat sama Tuhan. Kita sebagai keluarga juga jadi semakin lebih dekat karena kita punya waktu khusus untuk Tuhan, dan itu menopang hidup kita gitu, menopang hidup bukan cuma saya tapi seluruh keluarga dari istri saya, dan itu benar-benar menjadi kesaksian tersendiri. Sehingga dan dari sini tuh saya bisa ngelihat kalau memang untuk kita dapat mempunyai kehidupan yang baik, kehidupan yang Tuhan tolong selalu setiap hari, kita harus mempunyai fondasi didasari oleh Tuhan Yesus dan penopang kita yaitu firman Tuhan, karena setiap hari dapat aja ayat-ayat yang baru, ya kan, dapat pencerahan yang baru dari ayat-ayat yang kita baca. Nah, kita juga harus melakukan seperti itu setiap hari supaya kita bisa ditopang hidupnya dan kita bisa kuat. Lalu setelah penopang, biasanya rumah itu punya atap. Nah, atap rumah di sini saya ilustrasikan sebagai pikiran kita. Pikiran kita ini penjaga terakhir kita dari hal-hal yang tidak baik. Makanya kita mau baca dari Roma 12 ayat 2. Saya ambil dari versi bahasa Inggrisnya. Saya bacain. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Roma 12 ayat 2 ini bilang untuk kita jangan seperti dunia ini, tapi pemikiran kita harus berubah. Be transformed by the renewal of your mind. Pikiran kita harus berubah, sehingga kita bisa berpikir jelas dan jernih, mana yang baik, sempurna, dan dapat diterima, dan juga yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa saya bilang pikiran kita itu adalah atap pelindung terakhir? Karena pikiran kita ini adalah penyaring terakhir ya. Kalau kita punya mata, kita punya telinga, kita bisa ngelihat dan kita bisa mendengar dari orang-orang di sekitar kita tanpa kita tahu apa yang akan mereka lakukan gitu ya. Ya tiba-tiba kita di jalanan ngelihat orang lari apa segala macam, kan kita nggak bisa kendalikan. Hal-hal yang kita nggak bisa kendalikan ini diterima oleh otak kita dan pikiran kita. Kalau pemikiran kita nggak kuat, nggak bersih, dan pemikiran yang isinya kita itu di sini tuh semuanya hal-hal yang tidak baik, maka apa yang kita lihat dan kita dengar dengan gampangnya bisa merusak hati kita. Makanya kita harus mempunyai pemikiran yang benar. Supaya apa? Supaya ketika orang lain melakukan hal-hal yang tidak baik, terus kita lihat, kita dengar, jadi bisa kita saring gitu. Langsung kita tolak dan hati kita itu nggak tercemar. Seperti di Filipi 4 ya. Di Filipi 4 ayat 8. Itu bilang, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ibaratnya atap itu kalau misalkan bocor, rumah itu kan bisa kebanjiran juga kan, dan rusak plafon, akhirnya kita mesti ganti dan lain-lain. Sama kayak pikiran kita. Kalau pikiran kita nggak benar, itu dengan gampang bocor dan akhirnya hati kita ini yang kena gitu ya. Nah, makanya itu kita harus benar-benar mempunyai 3 hal ini. Fondasi kita yaitu Tuhan Yesus, penyangga kehidupan kita yaitu firman, dan pikiran kita ini harus kita kendalikan supaya tidak seperti yang terjadi di dunia ini ya. Nah, kenapa kita harus menjaga hati kita? Karena ketika kita menjaga hati kita, maka kita juga akan menjaga aspek-aspek yang penting di kehidupan kita. Contohnya, diri kita sendiri, partner kita, keluarga kita. Dan ini semua itu bermula dari hati kita. Makanya itu kita benar-benar harus menjaga diri kita, hati kita, pokoknya untuk dapat kita berdampak pada orang-orang di sekitar kita. Mungkin
yang ada di sini semua pada udah nonton kali ya film Layangan Putus. Nah ini saya mau ambil sebagai contoh. Kenapa kita harus menjaga hati kita. Di Layangan Putus itu ada pasangan suami istri, si Mas Aris dan Kinan. Nah, kalau menurut saya apa yang kita bisa ambil, kita bisa lihat, si Mas Aris ini nggak dapat menjaga hati dia. Dari apa? Dari godaan hawa nafsu, dari pokoknya dia membohongi istrinya itu untuk dapat selingkuh gitu ya. Dan ini kan nggak benar. Kenapa nggak benar ya? Jelas-jelas udah salah gitu, udah beristri dia masih main serong di luar. Dan itu kenapa? Awalnya dari mana? Dari hati yang nggak merasa nggak puas. Kalau di film itu sosok Kinan itu merupakan sosok boleh dibilang istri yang baik sampai mungkin jadi si suaminya itu merasa saking baiknya itu, kan ada ya orang-orang yang punya pasangan yang merasa saking baiknya kayak dia jadi ngerasa nggak layak. Mungkin ceritanya seperti itu. Tapi kalau kita nonton Layangan Putus sampai akhir, saya ngikutin karena istri saya nonton, jadi mau nggak mau saya nonton. Jadi kalau sampai akhir itu memang ceritanya benar-benar keterlaluan sekali. Jadi akhirnya di ujung cerita itu mereka cerai. Dan di sini saya mau ngomong, memang kita harus benar-benar menjaga hati kita. Kalau di film itu, ketika hati kita nggak benar, kita bisa main serong, akhirnya punya selingkuhan, terus partner kita marah, akhirnya berantem, dia lihat anak kita ngelihat kita berantem, terus dia cari kesenangan di luar, ujung-ujungnya narkoba, seks bebas, dan lain-lain. Itu bermula dari mana? Dari diri kita sendiri, dari hati kita. Karena hati kita nggak baik dan kita nggak menjaga. Makanya itu kita harus benar-benar menjaga hati kita supaya orang-orang yang penting yang ada di kehidupan kita itu bisa kita jaga. Dan mereka nggak akan terkena dampaknya. Jadi bukan cuma untuk diri kita, tapi juga untuk orang-orang lain. Nah, ini yang terakhir. Tadi kan kita sudah belajar ya sebagai ilustrasi, saya percepat aja. Bagaimana caranya kita menjaga hati kita? Yang pertama kita harus membangun, build. Membangun apa? Membangun fondasi yang kuat, penyangga yang kuat, dan atap yang kuat tadi ya. Tuhan Yesus, firman, dan pikiran kita. Lalu yang kedua, fix, benerin. Jadi kalau memang sudah punya rumahnya udah jadi, seiring waktu, lama-kelamaan akan ada retak-retak tipis-tipis. Entah itu di tembok ataupun di mana. Sama seperti diri kita. Sekuat-kuatnya kita, kemakan waktu, pasti akan ada saatnya kita down. Seperti Stephen tadi bilang kan, ada saat di mana dia sangat-sangat jatuh, terus tapi dia bisa bangkit kembali. Nah, seperti itu. Kita harus bisa mencari dan menemukan solusi. Supaya kita benerin diri kita dan menutup lubang-lubang, celah-celah di mana iblis bisa memanfaatkan sehingga pikiran kita, hati kita semua terkontaminasi dan itu menjadi nggak benar. Itu kita harus lakukan. Kita harus benerin. Dan yang terakhir itu, kita harus care. Nah, berhubung dengan di sini kan kita lagi Valentine ya. Jadi soal care ini saya mau ngomong tentang love language. Nah, di sini ada yang udah pernah dengar love language? Kalau belum, saya mau jelasin sedikit. Love language itu adalah istilah ilmiah di mana kita mengerti bahasa kasih dari pasangan kita. Bahasa kasih yang ada di love language itu ada 5. Yang pertama itu quality time, yang kedua itu physical touch, yang ketiga itu act of service, yang keempat itu words of affirmation, dan yang kelima gift. Saya ulangin, yang pertama waktu, terus yang kedua bersentuhan, sentuhan fisik, yang ketiga itu service, yang keempat itu adalah pujian, yang kelima gifts. Saya mau kita fokus di sini dulu nih. Ada kira-kira
dari Bapak Ibu yang hadir di sini apa sudah tahu love language dari pasangannya? Kalau belum nanti boleh cek. Nah, itu ada websitenya love language, nanti bisa cari di Google. Kalau saya dan pasangan saya, kita sama-sama udah tahu love language kita. Kalau saya sukanya quality time, dan kebetulan istri saya juga sukanya quality time. Jadi kita membangun hubungan kita itu dengan mempunyai waktu bersama. Lalu yang kedua, saya suka physical touch, kalau dia sukanya gifts. Ya, jadi kadang-kadang saya kasih hadiah, dan kalau ya begitulah. Nah, di sini saya mau jelasin, kalau untuk kita tahu, kita mesti sama-sama, untuk kita bisa mengerti pasangan kita, bisa menjaga hati kita, tentunya kita harus menyenangkan pasangan kita juga, dan diri kita harus disenangkan oleh pasangan kita. Makanya di sini saya mau bilang, coba cari tahu apa aja love language kita dan pasangan kita. Ini saya jelasin sedikit. Kalau quality time, misalnya pasangan kita love language-nya quality time, kita harus siapin waktu bareng-bareng buat partner kita. Kalau misalkan lagi Valentine acara kemarin, kita adain dinner date, atau kita pergi nonton dengan dia. Ya, kita siapin waktu lah. Ya. Kalau physical touch. Nah, physical touch ini kalau untuk yang suami istri, ya mungkin bisa perlakuan romantis, terus dan itu nggak harus selalu melulu soal hubungan seks. Bisa juga sebelum pergi kerja dan pulang kerja itu kita peluk istri atau suami, lalu kita cium juga. Nah, seperti itu physical touch ya. Lalu act of service, ini lebih ke arah perlakuan kita ke partner. Misalnya partner kita suka dimasakin, ya udah kita masakin. Terus istri kita sukanya kayak disupirin, mau masuk mobil dibukain pintu. Itu juga salah satu bahasa kasih ya. Terus misalkan dia suka dipijitin, ya udah kita pijitin. Nah, itu act of service, dan ini akan membuat tentunya pasangan kita senang. Lalu keempat, itu yang words of affirmation, pujian. Ya, ini dipuji, dikasih surat cinta, isinya kata-kata sayang, lalu kita bilang di dalam love letter itu, honey, thank you for everything. Happy Valentine. I love you so much. You are the best partner that I can have. Nah, seperti ini itu akan membuat pasangan kita juga nantinya senang. Dan yang terakhir itu gift. Ya, itu hadiah. Kita bisa kasih surprise, atau misalkan partner kita lagi butuh apa, lagi mau apa, kita beliin. Jadi love language ya, dan mungkin habis ini bisa kita langsung praktekin aja, nanti akan dipandu sama pembawa acara, mereka udah siapin sesuatu katanya, tadi saya dipesenin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara semua, hari ini kita sama-sama mau belajar menjaga hati kita, ya. Dengan tadi kita harus mempunyai fondasi yang kuat, pilar-pilar yang kuat, juga pikiran kita harus kuat supaya nggak ada kebocoran. Dan kita mau sama-sama belajar, saya pun juga masih belajar terus untuk mempunyai fondasi yang kuat, penyangga yang kuat, juga pikiran yang kuat. Dan itu proses kita belajar setiap hari sampai kita nanti dipanggil pulang lagi sama Tuhan. Dan itu proses setiap hari, nggak mudah, perlu proses, dan kita sama-sama belajar di sini. Jadi gitu aja Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, kami sama-sama boleh belajar ya Tuhan, bagaimana kami bisa menjaga hati kami ya Tuhan, dan ajar kami terus, kuatkan kami terus ya Tuhan untuk dapat mempunyai fondasi, dan kami terus mengandalkan Engkau sebagai fondasi kami. Juga kami mendengarkan firman sebagai tiang-tiang penjaga kehidupan kami, dan biar Roh Kudus boleh menuntun kami ya Tuhan, supaya kami terus mempunyai pemikiran yang sehat, pemikiran yang kuat, dan semuanya itu datangnya dari Engkau ya Tuhan. Ajar kami terus untuk setiap hari mengandalkan-Mu ya Tuhan, karena kami nggak bisa apa-apa tanpa-Mu, dan ajar kami terus ya Tuhan untuk dapat
mencintai, mengasihi pasangan kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan kami terus dapat juga menjaga hati supaya semua boleh harmonis, dan berkat-Mu ya Tuhan boleh turun atas kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan ke pembawa acara selanjutnya. Terima kasih untuk hambanya, Pendeta Esra yang hari ini telah melayani kita ya. Dikeplos dulu boleh kali ya, Cak. Wah, thank you. Sudah melayani Dewasa Muda malam hari ini. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Jemaat Tuhan bisa memberikan persembahan di nomor rekening yang tertera di layar ini. Entah di sini, entah di sini, entah di sana. Pokoknya yang tertera. Jangan lupa untuk tetap memberikan persembahan. Karena kita sedang memberi di ladang pekerjaan milik kepunyaan Tuhan sendiri. Amin. Jadi gak ada kata sia-sia. Sebelum kita memberi pada hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami secara online dari rumah kami masing-masing. Tuhan, lihat isi hati kami, ajar kami untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan ajar kami untuk memberikan dengan ucapan syukur serta sukacita. Di dalam nama Yesus, kasih melingkupi kami, sehingga kasih mengajarkan kami untuk terus belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memberi dengan sukacita, mari bersama katakan, amin. Selamat memberi. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Kristus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Kristus. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Kristus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Kristus, seperti kasih Kristus. Terima kasih buat persembahan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. So, sebelum kita lanjut mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan mendengarkan pengumuman DMBI sepanjang 1 bulan ke depan. Dilanjut doa syafaat dan doa tutup. Dan kepada hambanya yang bertugas kami persilakan untuk memimpin kita di dalam doa berkat. Tapi jangan lupa, jangan meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Karena hari ini
kita juga ada mau foto bersama dengan coklat yang udah kita beli dari siang. Ya dong. Coklat mau. Jadi kalau nggak punya coklat langsung ke warung. Langsung ke warung. Langsung beli ya. Well, selamat menjalani hari kasih sayang. Titip salam cinta untuk orang di sebelah Anda. Tuhan, kami bersuka cita malam hari ini karena anugerah-Mu kami boleh menikmati kasih dan sukacita Tuhan lewat ibadah DMBI walaupun secara virtual ini Tuhan, namun tidak mengurangi sukacita kami. Terlebih-lebih Tuhan, kami diizinkan kembali oleh Tuhan untuk boleh menikmati berkat Tuhan lewat pewartaan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kami ingin terus menjaga hati kami sebagaimana hati Kristus senantiasa sudah dicurahkan bagi setiap kami, sehingga di tengah-tengah dunia yang sedang sakit ini Tuhan, hati kami tidak berpengaruh karena tidak terpengaruh oleh keadaan, karena kami punya kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang memperkaya kehidupan kami. Terima kasih buat segala berkat-Mu ini ya Tuhan. Berkati teman-teman kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan malam hari ini, baik yang memimpin kami, Stephen dan tim yang ada Tuhan, bagian multimedia. Tuhan juga Engkau memberkati dalam segala kehidupan pergumulan mereka, terlebih kesehatan itu menjadi bagian mereka. Terlebih juga Ko Esra yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Kiranya firman ini sungguh-sungguh terpatri dalam hidup kami dan kami menghidupinya dari hari ke hari sehingga sungguh lewat hidup kami ini memancarkan kasih Tuhan. Karena kami melihat di luar masih banyak orang yang sedang sakit, bukan fisiknya yang sakit, tapi mungkin karena kekurangan kasih. Oleh karenanya lewat hati kami, khususnya di DMB ini, kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat DMB secara khusus, kiranya Engkau memberkati Bu Ketua kami, Cik Meli, dan seluruh pengurus yang ada juga Tuhan berkati, sehingga terus membawa DMB ini ke arah yang Tuhan kehendaki, dan nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Berkati terus juga Bapak Gembala kami, Ibu Gembala, kami terus menopang kedua hamba-Mu ini sehingga senantiasa Tuhan pelihara dalam kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat, kuasa, urapan daripada Roh Kudus, sehingga kedua hamba-Mu ini terus juga boleh menjadi gembala yang terus membawa umat-umat Tuhan, khususnya DMBI kepada kehendak-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami berdoa buat keadaan dunia ini, bahkan keadaan bangsa kami yang terus berjibaku dengan pandemi ini. Berkatilah pemerintahan kami yang dipimpin oleh Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya. Kiranya mereka dimampukan untuk boleh melewati masa-masa yang sulit khususnya di negara kami. Kami berdoa buat perekonomian bangsa kami. Tuhan Engkau berkati sehingga perekonomian bangsa kami boleh dipulihkan kembali. Dan beli Tuhan, seluruh masyarakat Indonesia boleh merasakan damai sejahtera dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami mungkin di minggu ini atau di bulan ini yang berulang tahun, dengan bertambah usianya Tuhan, bertambah pula kasih karunia dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan menerima berkat-Mu dari hamba-Mu Bapak Gembala kami ya Bapak. Dalam nama Yesus, haleluya. Sekarang saudara-saudara mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kiranya berkat dari sorga yang memberikan kita damai, sejahtera, sukacita yang melimpah, urapan yang semakin kuat, serta kasih karunia yang memberkati hidup kita, memberi kita sehat, kekuatan iman, cinta yang bergelora kepada Tuhan dan juga kepada keluarga kita, diberikan dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus dan dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.